Pagi. Siap belajar belum? Siap. Sudah makan? Udah ya. Bagus ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang baru yang berbeda dengan minggu kemarin. Minggu kemarin hari ini kita belajar tentang apa? Bersama sebelumnya saya lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, before we start, I would like to excuse that I will have to sit a lot of time because my feet maaf punya, tapi saya terjebak untuk meja sebelum, jadi saya lebih banyak duduk ya. Saya saling oke ya. Oke. Jadi sebelum itu kan kemarin kita belajar tentang descriptive text. Nah, yang mau kemarin nilai detailnya siapa ya? Saya Miss. Nggak ada ya? Iya. Oke. Seperti saya, kemarin kan saya bilang sama Silva, saya nilainya yang tinggi ya. Nah, ini aja. Thank you, Miss. Sama. Kamu kenal ya? Kalau kalian mau kayak gitu, berarti hari ini nilainya lebih tinggi ya. Oke, Miss. Okay, so today we will learn about something, another type of English type of text. But before that, let's watch the video that I have prepared already. Do you want some fruit? I have delicious apples today. I love apples, said Snow White. But I'm not supposed to open the door for anyone. Those apples might be poisoned. Oh, how silly, said the woman. She cut an apple in half. Here, you can taste half, and I will eat the other half. That way you know it's not poisoned. Nah, sudah. Jadi tadi video apa? Snow White. Betul. Kalian saya lupa, kita cek absensi dulu ya hari ini ya. Tapi ada yang nggak hadir nggak? Ada. Siapa? Tapi Kenapa katanya? izin. Izin ya? Izin ada Sama keluarga. Sama sama Majida juga. Majida juga. Berarti semuanya hadir kecuali Majida sama Afi ya. Oke. Kita lanjut boleh? Boleh. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah narrative text. Ada yang tahu belum narrative text itu apa? Bisa? Ya, jadi narrative text itu adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris. Ya, itu dulu yang menarik ya. Lanjut. Nah, kenapa kita harus belajar tentang ini? Yang tahu nggak? Ini kan jenis teks. Kita harus belajar. Karena supaya kita bisa membayangkan dan tes, boleh. Nah, jadi why should we learn about this? Pertama itu agar kalian nantinya paham pengertian fungsi dan tujuan dari narrative text. Jadi juga agar kalian tahu struktur teks dan unsur bahasa dari narrative text saja bisa kalian baca di sini. Kalian mengenai tokoh yang dimaksud dari narrative text sampai kalian itu bisa membuat untuk menyusun narrative text secara singkat namun dengan struktur yang baik dan benar. Oke, kemudian masuk ke penjelasan. What is narrative text? Narrative text is a type of text in English that tells a series of events or incidents that happen in the past. These events can be fictional or real. Narrative text often used to entertain people or readers with stories. Jadi, narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian kejadian yang terjadi di masa lampau. Ingat di masa lampau. Nah, jadi narrative text ini identik dengan past tense. Oke, dia identik dengan past tense karena dia menggunakan kata kerja yang menggunakan verb kedua. Kedua itu kan pastinya past tense ya, sudah past tense, past continuous dan past perfect. Kemudian narrative text juga identik dengan adanya dialog. Nah, jadi dalam narrative text biasanya ada dialog di dalamnya. Dan dialog itu bertujuan untuk memastikan keberlangsungan jalannya cerita agar pembaca itu lebih paham mengenai
Nah, yang terakhir dia identik dengan point of view. Nah, dia biasanya itu menggunakan point of view dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Walaupun lebih sering sudut pandang orang ketiga. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak bisa. Oke, lanjut ya. Nah, di sini tadi saya bilang kan, narrative text is a type of English text that is used to tell a bunch of stories that happened in the past. It can be fictional or real. Fictional itu maksudnya imaginary. You can imagine the story. Nah, jadi di sini kalau contohnya di sini ada Amelia Woodward, Amelia Woodward itu salah satu contoh cerita legenda. Jadi dia masuk ke dalam kategori legenda, itu dia masuk ke dalam kategori real. Ya, dia jadi karakter. Di sini ada bawang putih, ada timun mas, ada kancil yang terbit dan juga legenda dari isi. Nah, untuk bagian ini dia termasuk ke dalam fiksi. Kenapa? Karena karakternya itu hewan. Dia dikategorikan fable fiction, fictional. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, seperti yang tadi itu ada yang namanya struktur dari teks. Struktur pertama dari teks itu ada orientation. Narrative text usually involves characters, a setting of time and place, as well as conflict that builds the story. Jadi dalam orientation itu sama dengan pembukaan. Jadi dalam orientation itu ada mengenal tokoh, ada mengenal tempat, dan bagaimana alur tersebut akan berjalan. Kemudian struktur kedua ada communication. This conflict is an important element that drives the development of the story and makes it interesting to follow. Jadi komunikasi ini bagian tengah ibarat itu. Bagian tengah itu maksudnya di sini itu terdapat konflik ataupun masalah yang terjadi di dalam sebuah cerita. Sebagai inilah yang menjadi poin utama dari narrative text. Disinilah terjadi sebuah masalah yang mana itu menarik perhatian dari pembaca. Oke, lanjut struktur ketiga itu ada resolution. Narrative text often conveys a moral message or life values that readers can take as lesson in addition to providing entertainment. Jadi resolution ini ibaratnya itu kesimpulan lah. Jadi di sini dia mendapatkan pemecahan masalah dari konflik yang terjadi pada struktur sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya ada yang namanya kode. Ada yang mengatakan bahwa kode itu sudah termasuk dalam resolution. Ada yang juga yang mengatakan kode itu terpisah. Oke. Kode itu lihat bagian conveys a moral message, baik secara eksplisit ataupun implisit. Oke, sampai sini ada yang bisa dipahami, ada yang ditanyakan. Mungkin ada. Oke, boleh. Kalau itu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita tag which part is the orientation, communication, and resolution. Jadi di sini saya punya beberapa teks, and I want you guys to analyze together which part is orientation, which part is communication, and which part is resolution. There also will be a coda, but if there's any or if there's not coda, if you can't find the coda, you can skip it. Just mark the orientation, communication, and resolution. Saya dulu ya. Oke, ini seperti yang saya katakan tadi, kalian harus menganalisis. You have to analyze the text and highlight which part is the orientation, which part is communication, and which part is resolution. If there's any coda, highlight that also. Okay, I'll give you some time to think. Are you guys done? Selesai? Ada yang ditanyakan? Sudah belum? Sudah. Okay, you guys take the paper first. Now we move into the next section. Show me your knowledge. In this part, you guys have to answer some questions related to our material today. So, here are 10 questions. You guys have to answer it based on your knowledge and of course based on our material today. If you guys can understand what's on the paper, you can always ask me. Okay? So I will give you guys for like maybe 10 minutes to answer the question.
Bagaimana? Ya, di sini ada tulisan. Jadi teman-teman adik-adik, soal nomor 4 itu pilih di bagian ABC-nya yang mana merupakan komunikasi dari teks ya. Ada problem di sini? Tidak ada aman ya? Oke, aman. Apakah semuanya sudah? Everyone jalan? Oke. So, ini ada. Jadi kamu kumpulkan papernya. Tolong ya. Satu atau dua? Kedua aja. Nah, paper ini nanti akan saya nilai ya. Oke, jadi seperti pembelajaran sebelumnya, siapa aja yang dapat nilai paling tinggi akan dapat reward di pembelajaran berikutnya. Oke, jadi nantikan ya. Nanti Indonesia boleh ambil jawab soalnya dari activity saya. Oke, siap. Oke. Now, we come to the last part of our section. Sampai di sini, bisa nggak ada yang bisa menyimpulkan apa aja pembelajaran kita hari ini? Narrative text. Kita hari ini belajar tentang narrative text. Strukturnya. Oke, boleh Bibi? Narrative text nggak? Betul, good job. Itu teman-teman. Kita boleh struktur dari narrative text tadi apa? Orientation, communication, resolution, good job. Nah, jadi sampai di sini, saya harap untuk kedepannya nanti kalian bisa dapat menggunakan ataupun menulis narrative text dengan baik, karena ini akan berguna bagi kalian karena biasanya di interview kita akan menggunakan untuk tes dan mereka akan menanyakan apa-apa saja yang itu kalian lakukan sebelumnya. Itu kemudian sampai di sini saya akhirnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi saya lupa. Let's close our lesson by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Oke. Bentar ya, saya mau kita meja dulu.